Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Nurmaria. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus MPDI. Nah, sebelum lanjut kepada materi inti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya. Untuk apa? Jadi untuk mencapai tujuan atau cita-cita dari negara tersebut. Nah, gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional yang diberi nama wawasan Nusantara atau yang disingkat dengan Wasantara. Wawasan Nusantara muncul sebagai respon terhadap kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari kemerdekaan. Nah, selanjutnya landasan wawasan Nusantara, yakni yang pertama landasan ideal, yakni Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Yang kedua, landasan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu materi tentang unsur wawasan Nusantara. Jadi, unsur wawasan Nusantara ini ada tiga. Yang pertama, unsur wadah, yang kedua, unsur isi, dan yang ketiga, unsur tata laku. Yang pertama, unsur wadah, yakni wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mencakup seluruh Nusantara. Yang kedua, isi. Ini cita-cita dan aspirasi bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah tata laku, yakni tindakan dan perilaku bangsa Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ini ada tiga juga. Yang pertama adalah tujuan nasional, yang kedua tujuan internal, dan yang ketiga tujuan eksternal. Namun, secara umum, tujuan wawasan Nusantara ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia serta menjaga keutuhan wilayah negara NKRI. Lanjut, tujuan yang pertama, tujuan nasional yang terdiri dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tujuan internal atau tujuan dalam. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah mendukung stabilitas nasional. Yang ketiga, tujuan eksternal. Tujuan eksternal ini ada dua. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Kemudian fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ini ada empat. Yang pertama sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yang kedua sebagai wawasan kewilayahan, yang ketiga sebagai wawasan pembangunan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai wawasan politik dan pemerintah. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini juga ada empat. Apa saja? Yang pertama, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir, gotong royong dan kerjasama. Wawasan Nusantara. Jadi arah pandangan wawasan Nusantara ini ada dua guys. Yang pertama arah ke dalam atau arah internal, dan yang kedua adalah arah keluar atau arah eksternal. Yang pertama arah ke dalam atau internal terdiri dari apa saja? Jadi terdiri dari menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman disintegrasi, serta yang terakhir adalah meningkatkan solidaritas antar warga negara yang tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Nah,
Arah pandangan yang kedua adalah arah pandangan eksternal atau keluar. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah menjaga hubungan internasional yang baik berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, menjunjung tinggi kedaulatan negara namun tetap terbuka kerjasama antar bangsa. Yang ketiga, ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Serta yang terakhir, menjadi bangsa yang mandiri namun tetap berperan aktif dalam pergaulan global. Nah, saat ini kita sudah memasuki kepada materi yang terakhir ya, ini tentang kedudukan wawasan Nusantara. Jadi kedudukan wawasan Nusantara ini ada 4. Yang pertama sebagai wawasan nasional Indonesia, yakni wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua sebagai landasan ketahanan nasional, jadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga adalah sebagai landasan visional atau konseptual, jadi pedoman dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Serta yang terakhir sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berorientasi pada persatuan dan kepentingan nasional. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.